Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka salat zuhur secara berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan kajian Islam. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Insyaallah mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa harusnya Selasa tapi kita mundur di hari Rabu karena ustadznya ada keperluan. Ustadz Al-Mirzad Ramza pada kali ini akan membahas tema yaitu pengorbanan dan wasiat terakhir dari Rasulullah. Apa saja pengorbanan dan wasiat dari Rasulullah yang disampaikan untuk kita semuanya? Ada baiknya kita simak bersama kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah hari ini kembali diberikan kesempatan untuk meluangkan sebagian daripada waktu-waktu istirahat kita. Tentu besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Inna azamal jazaa ma'izamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Apa ujiannya? Yaitu menyisihkan sebagian waktu istirahat kita, melawan rasa kantuk kita, rasa malas kita, rasa lapar mungkin bagi sebagian yang belum makan siang. Itu adalah ujian. Dan ternyata janji Nabi SAW, yaitu janji Allah SWT, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Maka semakin berat rasanya kita datang ke sini, semakin terasa ujian kita ketika untuk hadir ke majelis ilmu, maka insya Allah semakin besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang sangat dinanti kelak syafaatnya di yaumul qiyamah, di hari-hari di mana manusia kelak berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar ribuan tahun. Bahkan di dalam satu riwayat 50.000 tahun manusia akan berdiri di padang mahsyar. Sampai nanti akhirnya Nabi SAW bersujud kepada Allah meminta agar segera hisab dan mizan ditegakkan. Maka satu persatu kita akan berbaris di hadapan Allah untuk ditimbang. Dan siapapun yang mendapatkan timbangannya lebih besar kebaikannya, buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, maka dia adalah ashabul yamin, golongan orang-orang yang selamat. Bagi siapapun, maka kita mengharapkan yaitu syafaat dari Nabi SAW kelak ketika kita diberikan izin untuk mampu meminum air daripada telaga Nabi SAW. Dan di dalam hadis, ketika ibunda Aisyah berjumpa dengan Nabi SAW, ketika itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku hari ini berpisah denganmu di dunia, aku tahu engkau ada di mana." Maksudnya Nabi itu istrinya kan ada 9 yang hidup bersama, totalnya 11. Tapi 9 itu dibuat giliran oleh Nabi SAW dengan sangat adil. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku berpisah denganmu di dunia, aku tahu engkau di mana." Maksudnya Nabi lagi jadwal di rumah yang mana.
Tapi kalau nanti di akhirat kita berpisah, di mana aku akan menjumpai engkau? Maka kata Nabi SAW, ini juga hadis yang untuk kita semua, ana faradtukum alal haud. Aku akan menunggu kalian semua di depan telaga Al-Kautsar. Farad itu artinya adalah ana ataqaddam. Nabi itu datang duluan. Artinya nanti karena Nabi manusia pertama yang dibangkitkan, Nabi lah yang menunggu kita semua. Mana di kalangan umatku ini yang berhak dan pantas mendapatkan air daripada telaga Al-Kautsar? Siapa mereka? Itu mereka yang mencintai Nabi SAW dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW dan banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dan kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Kalau mau kenal, mau sayang, kita harus mempelajari sebagian dari kehidupan Nabi SAW. Dan hari ini kita akan pelajari bagaimana episode terakhir kehidupan Nabi SAW dan bagaimana perjuangan Nabi SAW yang sampai kepada kita. Tentu sangat panjang, karena buku ini sendiri ada sekitar 600 halaman lebih. Tapi ini ada di bagian episode terakhir dengan judul Kembali Keharibaan Ilahi. Nabi SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sedikit saja menjelaskan tafsir daripada surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini masyhur bagi kita. Kita sering baca, mungkin bagi sebagian bapak-bapak yang mengikuti acara maulid dan lain sebagainya sering dibacakan ayat ini di awal. Surat At-Taubah ayat 128. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri di kalangan manusia, di kalangan Arab saat itu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Nabi SAW itu, kalau hari ini hidup di tengah-tengah kita, Nabi paling tidak bisa melihat kalau ada umatnya yang menderita. Begitu besar simpati dan empati Nabi SAW, kecintaan Nabi kepada umatnya yang tidak menginginkan umatnya ada yang menderita. Bahkan salah satu asar yang sampai kepada kita, pernah datang seorang ibu yang meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha sepotong roti untuk makan. Saat itu Aisyah hanya memiliki sebuah roti dan dibagi dua oleh Aisyah. Diberikan kepada ibu itu, lalu ketika ibu itu pergi, dilihat oleh Aisyah bahwa roti itu dibagi dua lagi untuk dua anak daripada ibu itu. Aisyah melaporkan kepada Nabi SAW dan kata Nabi SAW, berikan saja setengah roti itu kepada ibu tersebut. Di hari ini kita berpuasa, tapi nggak ingin melihat umatnya ada yang menderita. Ketika Nabi di dalam keadaan diboikot, di embargo, 3 tahun kurang lebih Nabi di embargo, tidak boleh ada hubungan ke orang luar tidak boleh melakukan hubungan kepada Nabi SAW, tidak ada perniagaan dan sebagainya. Sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, perutku ini, saya ini sudah mengikat perut saya dengan sebuah batu yang dililitkan dengan kain untuk menekan usus kami, agar kami tidak lapar karena sudah 1 hari kami belum makan. Nabi SAW bersabarlah, karena tidak ada makanan saat itu. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa para sahabat itu sampai kotorannya itu, fesesnya itu seperti kotoran kambing, karena para sahabat hanya memakan rumput-rumput yang ada di sana. Lalu tiba-tiba sahabat itu diminta untuk sabar dan sholat berjamaah ditegakkan. Lalu sahabat tadi sholat di belakang Nabi SAW, dan ketika Nabi datang ke tempat sujudnya, terdengar suara dari perut Nabi SAW. Selesai sholat, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya mendengar suara dari perutmu. Kata Nabi SAW sambil membuka pakaiannya, Nabi menggunakan kain sampai di pusarnya. Nabi mengatakan bahwa saya sudah 3 hari belum makan, dan saya melilit perut saya dengan 3 buah batu. Itulah pemimpin yang merasakan penderitaan rakyatnya. Bukan rakyat yang lagi susah, dia terbang pakai jet pribadi, dia roti harganya 400.000 katanya, joget-joget dan lain sebagainya. Inilah pemimpin yang luar biasa. Umar bin Khattab menggotong langsung makanan untuk seorang ibu yang kelaparan dengan anak. Itu pemimpin, merasakan penderitaan yang ada pada umatnya atau pada rakyat. Nabi sangat merasakan penderitaan. Dan Nabi SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk dirimu, untuk kita semua. Jadi Nabi itu sangat menginginkan semua orang merasakan manisnya iman, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika di Taif, dengan sikap Nabi yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ketika Nabi di tahun Amul Hazan, di tahun 10 kenabian, Nabi saat itu ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicinta, Abu Thalib. Setelah itu Allah memanggil juga Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu Nabi sangat bersedih dan berencana ke Taif untuk meminta perlindungan, suaka, minta. Karena di Mekah ini udah parah. Nabi ke Taif berharap mendapatkan perlindungan. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, sampai di Taif justru Nabi bukan disambut dengan tola'al badru alaina seperti di Madinah atau di Yastrib, tapi justru Nabi dilempari dengan batu. Sampai kata Zaid bin Harithah saat itu yang membersamai Nabi, pelipis dan mata kaki Nabi SAW sampai berdarah. Datang dua malaikat Akhsyabain mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang kau sampaikan. Sekiranya engkau memerintahkan kami untuk menimpakan bukit-bukit yang ada di sini kepada penduduk Taif, niscaya kami akan menimpakannya. Kata Nabi SAW, innahu qaumun la ya'lamun. Jangan, mereka itu hanya kaum yang tidak mengetahui. Seandainya aku diberikan kesempatan, maka Nabi hanya berdoa, semoga nanti dari anak cucu mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tercatat hari ini 100% penduduk Taif adalah seorang muslim. Sebab apa? Rasa kasih dan sayang Nabi SAW yang luar biasa, pengorbanan untuk menyampaikan hati. Bapak, hari ini kita akan coba menyelami sedikit saja bagian kehidupan dari Nabi SAW dan wasiat terakhir Nabi SAW kepada kita di penghujung ayatnya. Jika ini disampaikan di akhir, tandanya ada hal penting yang ingin Nabi sampaikan kepada kita. Sampai di penghujung ayatnya pun Nabi masih menyampaikan kepada kita. Pada tahun terakhir Nabi SAW hidup, atau tahun 10 Hijriah, 10 tahun setelah Nabi hijrah. Karena Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini 10 terakhir, atau tahun terakhir, tahun ke-10 Hijriah. Terlihatlah tanda-tanda perpisahan Nabi kepada orang yang masih hidup di sana. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, beliau iktikaf di masjid 20 hari. Biasanya Nabi kalau iktikaf hanya 10 hari. Ini Nabi beriktikaf 20 hari. Tidak biasanya Nabi melakukan ini. Ternyata inilah tanda-tanda perpisahan Nabi SAW. Dan saat itu Nabi menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril hingga 2 kali khataman. Biasanya Nabi itu menyetorkan bacaannya itu kepada malaikat Jibril 1 kali Ramadan, 1 kali khataman. Ini 2 kali, Pak. Jadi Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi tahu mungkin sudah ada isyarat bahwa Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak nggak boleh bilang ya, nanti kalau ada orang tua tiba-tiba lebih rajin, ini tanda-tanda. Biasanya nggak pernah nih ke masjidnya, sekarang ke masjid. Mungkin bukan mau meninggal, Pak, lagi banyak masalah nih. Nabi 20 hari dan menghatamkan 2 kali. Bahkan pada waktu haji wada, haji terakhir Nabi SAW, Nabi itu haji 2 kali ya Pak. Walaupun rumahnya itu di Madinah, Nabi haji 2 kali. Lain haji yang terakhir disebut dengan haji wada. Pada haji wada, beliau bersabda, aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Jadi Nabi menyampaikan, Pak, kadang-kadang kita bisa membaca isyarat itu kalau orangnya sudah tidak ada. Nah, biasanya dia minta kopi hitam, dia biasanya kopi susu. Begitu dia meninggal, oh ternyata itu permintaan terakhir, kopi hitam. Biasanya kopi susu soalnya. Jadi isyarat-isyarat itu kadang-kadang kita cocok-cocokkan gitu. Kalau orangnya sudah nggak ada. Nah Nabi ini di haji wada memang begitu. Di haji terakhir Nabi SAW, berarti di bulan Zulhijjah, Ramadan. Setelah itu nanti di akhir tahun 10 Hijriah, di bulan Zulhijjah, Nabi mengatakan, aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Maka pelajarilah manasik haji dariku. Jadi, mumpung saya masih hidup ini sekarang, tolong pelajari cara haji itu dari saya. Jangan bikin-bikin sendiri cara haji itu. Karena boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah tahun ini. Dan turunlah pada haji wada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Telah datang kemenangan, telah nyata terlihat di depan kita ada kemenangan.
Allah telah mendatangkan pertolongannya dengan cara apa? Orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Para sahabat ditanya oleh Nabi SAW, kira-kira apa maksudnya ini? Kata sahabat-sahabat senior, ya Rasulullah, ini pertanda bahwa kita sebentar lagi akan dapat kemenangan yang nyata. Karena sebentar lagi orang-orang akan masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Sebentar lagi kita akan menang. Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir di masa itu, pemuda yang didoakan Nabi SAW, faqihu fid din wa alimu ta'wil, ditanya oleh Nabi, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Ibnu Abbas, ya Rasulullah, itu tanda kau akan berpisah dengan kami. Para sahabat kaget, Pak. Di mana bunyinya bahwa Nabi akan berpisah dengan kita? Kata Ibnu Abbas, inilah kecerdasan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, bukankah engkau diturunkan oleh Allah untuk memenangkan agama Islam? Bukankah tujuan Allah liyudhhiran nas? Allah ingin mengangkat kita ini agar kita ini menang di atas agama-agama yang lain, di atas keyakinan-keyakinan yang lain. Ala dini kulli, untuk di atas semua agama. Kalau tugasmu, kalau orang-orang sudah mau masuk Islam, kalau kita hampir sampai di puncak kemenangan, berarti tugasmu sudah selesai. Kalau tugasmu sudah selesai, tanda bahwa engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru semua para sahabat tertunduk dan menangis. Wah, ternyata mungkin benar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi akan berpisah dengan kita. Dan Nabi ketika di tahun 11 Hijriah pada bulan Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram, Safar. Jadi sudah berganti tahun Pak, Safar. Karena Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat juga 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka Nabi itu meninggal itu 63 tahun. Kalau menurut Syekh Sofi Rahman 63 tahun 4 hari. Karena Nabi lahir kurang lebih 8 Rabiul Awal sebenarnya. Menurut Syekh Sofi Rahman. Maka Nabi pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi pergi ke Uhud. Nabi sholat untuk orang-orang yang telah mati syahid di sana. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar melihat tempatku kembali ada di sini. Jadi Nabi mengucapkan kalimat itu. Jadi hati-hati ya Pak, kalau ada orang-orang yang sudah mulai ngomongin meninggal, jangan-jangan memang dia udah mau meninggal. Tapi bagus kalau mengingat mati itu bagus. Nabi mengatakan seperti itu. Dan pada suatu malam, masih di bulan Safar, Nabi pergi ke pemakaman Baqi. Lalu Nabi memintakan ampunan untuk orang-orang yang dikubur di sana, dan Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya ahlul kubur. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur. Sesungguhnya fitnah datang seperti sepotong malam yang gelap gulita. Kata Nabi, sesungguhnya kami akan segera berjumpa dengan kalian. Jadi Nabi sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan memang akan kembali kepada Allah. Maka Nabi mulai sakit pada tanggal 29 Safar Rabiul Awal. Berarti sudah akhir bulan Safar. Nabi mulai jatuh sakit 29 Safar tahun 11 Hijriah, atau kurang lebih 2 pekan sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Sepulang dari Baqi pemakaman. Nabi demam, panasnya luar biasa, sampai-sampai urat-urat yang ada di kepalanya terlihat. Jadi Nabi itu kurang lebih sakit 14 hari, 2 pekan. Sakitnya terus memburuk Nabi SAW sampai di pekan terakhir, 7 hari sebelum Nabi SAW wafat. Sakitnya semakin bertambah parah. Sampai-sampai beliau bertanya, di mana giliran saya besok? Maksud Nabi bertanya kepada istrinya sedang berkumpul, besok giliran saya ada di mana? Istrinya tahu Pak, bahwa Nabi ini ingin ada di rumah salah satu istrinya. Maka kata istri-istrinya, ya Rasul, kau boleh pilih di mana saja. Maka kata Nabi SAW, aku ingin ada di rumah Aisyah. Nabi meminta untuk tinggal di rumah Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang terpilih, karena Nabi SAW wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Aisyah dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Aisyah terus-menerus membacakan muawwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan doa-doa yang dihafalkan dari Nabi SAW sampai meniup ke tubuh Nabi SAW dan mengusap-usap bagian tubuh Nabi, mengharapkan keberkahan. Jadi boleh ya Pak ya, Bapak membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit.
diruqyah untuk sebagai obat untuk penyembuh, sambil diusap-usap di bagian yang dirasa sakit. Nah, itu boleh. Bahkan salah satu riwayat dari Abu Daud, salah satu ayat yang terbaik untuk dibaca untuk orang yang sedang sakit adalah surat Yasin. Coba kalau di kita, karena surat Yasin biasa dipakai untuk yang sudah meninggal, khawatir lagi dibaca sama yang sakit, dikira nyumpahin dia mati. Kok dibaca Yasin? Orang masih hidup orangnya. Memang sebenarnya fadilahnya ada untuk dibacakan kepada orang yang sakit, bukan yang meninggal. Maka Aisyah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang dihafal. 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. Nah, di sini ada wasiat Nabi SAW. 5 hari sebelum Nabi wafat, pada hari Rabu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi meninggal dunia. Sakit beliau semakin tinggi sehingga beliau semakin demam dan menggigil. Nabi bersabda, "Guyurkan air kepadaku agar aku dapat menemui orang-orang memberikan nasihat." Jadi Nabi itu saking inginnya memberikan nasihat kepada orang-orang, ketika lagi demam aja Pak, Nabi itu minta untuk diguyurkan badannya dengan air agar suhu tubuhnya turun, lalu bisa keluar menyampaikan nasihat kepada orang-orang di luar sana. Luar biasa. Jadi kalau sakit dikit, izin gak masuk kerja, itu gak Nabi banget. Nabi itu sampai demam-demam Pak, kita diguyur deh. Saya ingin menyampaikan dakwah. Ini pusing dikit, maaf ya, lagi gak enak badan. Ada terakhir. Semangat Pak, ini kita lagi berjihad fisabilillah. Dulu saya dapat ilmu dari ibu saya dapat ilmu dari kakek saya, berarti seorang PNS. Itu zaman dulu di kampung di Palembang itu dipanggilnya Buya. Buya itu mungkin di Sumatera biasa ya. Jadi beliau itu selama masih bisa jalan nggak masuk pekerjaan, mau mengajar dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pikir nanti ada uang-uang yang harusnya bukan dia haknya, tapi diambil. Karena PNS kan digaji negara. Jadi kalau dia masih bisa berangkat, selama masih bisa bergerak, berangkat. Jangan dikit, nggak ada motor, nggak ada mobil, kan adanya motor nggak apa-apa, pakai jas hujan dan lain sebagainya. Jadi itu karakteristik Nabi. Sangat berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Akhirnya diguyurkanlah kepada Nabi dan Nabi memberikan nasihat kepada orang-orang. Mereka mendudukkan beliau di atas bejana cucian lalu mengguyurkan air. Sampai Nabi bilang cukup. Maksudnya sudah cukup, lalu Nabi keluar. Setelah agak ringan, Nabi masuk ke masjid dengan kepala yang masih basah, diikat. Dan Nabi duduk di atas mimbarnya lalu berpidato. Berarti ini nasihat Nabi SAW. Nabi berpidato kepada orang-orang yang duduk di hadapan beliau, kepada seluruh para sahabat saat itu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburahum anbiya masajidan. Allah sesungguhnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur daripada para nabi, orang-orang salih sebagai masajidan, tempat-tempat sujud mereka, tempat ibadah. Kuburan dijadikan tempat ibadah. Ini berarti secara umum Nabi mengisyaratkan tentang tauhid, jangan syirik. Jadi apa nasihat paling utama Nabi di akhir penghujung ayatnya? Jangan syirik. Kenapa? Syirik itu merusak iman. Syirik itu menghancurkan dan menghapuskan amal. Dan seluruh para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua para umat-umat itu, manusia itu telah diutus Rasul untuk mereka masing-masing. Apa fungsinya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahnya itu Allah saja, jangan yang lain. Dan ini fenomena luar biasa. Nanti Bapak bisa lihat videonya viral itu, ada salah satu oknum, saya sebut oknum, daripada makam daripada para wali. Sering ada kegiatan ziarah wali. Itu ternyata ketika lagi dibuka kotak amalnya itu sampai berderet itu Pak orang yang buat gitu, uang hasil daripada infak orang ziarah wali itu akan dijadikan semacam objek untuk mendapatkan keuntungan. Dari siapa? Dari para oknum. Dia bermasalah pastinya. Oknumnya cuma banyak ini. Yang hebat tuh oknumnya banyak. Ziarah itu gak ada masalah. Apalagi ziarah ke orang-orang soleh untuk mengingatkan kita, gak ada masalah.
Tapi kalau dijadikan proyek dan sebagainya itu maksiat. Bahkan sampai dia berdoa di hadapan kuburan itu yang isinya meminta uang, minta fulus, kalau bisa yang halus-halus, kalau bisa segala macam, minta yang kuburan. Ya Allah ya. Ternyata memang betul, kalau Nabi sudah menyampaikan itu menjadi wasiat, tanda itu akan terjadi di akhir zaman itu. Berbahaya berarti, tanda itu terjadi. Menjadikan masjid-masjid atau kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau di Madinah itu kuburan Nabi dijaga ya oleh askar itu, oleh polisi-polisi. Kenapa? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlampau berlebihan. Dan ternyata memang paling banyak itu orang Indonesia. Karena semangat ibadahnya tinggi mungkin. Jadi Nabi mengatakan kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka berlaku syirik. Maka janganlah kalian, kata Nabi SAW, menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nggak boleh. Bahkan kuburan Nabi aja nggak boleh. Apalagi cuma orang-orang solih yang tentu kadar kesolihannya jauh dibanding Nabi SAW. Kalau Nabi melarang kuburan yang menjadi berhala yang disembah, apalagi kuburan yang lain. Tidak ada yang lebih pantas daripada Nabi SAW. Lalu Nabi menyampaikan wasiatnya juga di hari Rabu itu. Beliau mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang punggungnya pernah kupukul, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Kisos. Kenapa Nabi tidak ingin menghadap Allah dengan membawa dosa? Bahkan kalau ada sahabat yang pernah tidak sengaja terpukul, maka kata Nabi, inilah punggungku, pukullah sekarang. Siapapun yang pernah merasa aku hinakan kehormatannya, maka inilah kehormatanku. Kemudian beliau turun dari mimbar dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu Nabi naik lagi ke atas mimbarnya dan mengulangi kalimat yang sama tentang kisos, tentang balasan. Balaslah sekarang agar saya menghadap Allah tidak membawa banyak beban. Maka ada saat itu Uqasyah bin Mihsan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pernah terpukul lagi. Saat engkau ingin menaiki unta, kau sedang memberikan mungkin cambuk untuk untanya untuk berjalan, tidak sengaja saya terpukul saat di bawah. Kata Nabi SAW, ini cambuknya, tongkatku, pukul. Lalu kata Nabi SAW, kata Uqasyah, dulu saya nggak pakai baju, pas engkau cambuk. Umar udah merah itu, udah marah itu. Tega banget Uqasyah masih aja minta dituntut, ikhlasin aja untuk Nabi SAW. Akhirnya Nabi membuka jubahnya, lalu Uqasyah bukannya memukul atau membalas Nabi, Uqasyah memeluk Nabi SAW. Ternyata Uqasyah hanya ingin memeluk dan mencium tubuh Nabi SAW. Lalu sahabat ada yang mengatakan, ya Rasul, engkau masih memiliki tanggungan hutang kepadaku 3 dirham. Jadi Nabi masih punya. Lalu Nabi mengatakan kepada Fadl, ambillah uangku dan bayarkan. Dibayar. Kenapa ini dilakukan? Karena Nabi tahu bahwa dosa kepada Allah bisa diistighfarkan dan taubatkan, tapi dosa kepada makhluk harus dituntaskan. Hadis tentang al-muflisun, orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang ketika datang kepada Allah membawa banyak sekali harta, banyak sekali membawa amal-amal solihnya dari sholat, puasa dan sebagainya. Ternyata kata Nabi SAW, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza, dan seterusnya. Ya Allah, datanglah orang-orang ketika dia membawa amal yang banyak itu. Ya Allah, saya pernah dahulu dihinakan olehnya, saya pernah dilecehkan olehnya, saya pernah diambil haknya oleh dia. Maka semua orang yang pernah kita zalimi itulah menuntut di hadapan Allah. Diambil semua kebaikan-kebaikan kita itu. Habis kebaikan kita, maka dosa daripada orang-orang yang pernah kita zalimi itu akan ditimpakan kepada kita. Maka saat itulah dia menjadi orang yang paling bangkrut, paling muflis. Maka Nabi nggak mau itu, dan Nabi sampaikan kepada kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kenapa? Kita dituntut sampai ke akhirat. Kalau orangnya tidak ikhlas, maka Nabi meminta untuk dikisos. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara kewenangan atau kemegahan dunia.
atau apakah yang ada di sisi Allah? Ternyata hamba itu memilih apa yang di sisi Allah, bukan kemegahan dunia. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, lalu Abu Bakar menangis sembari berkata, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu. Karena kami merasa heran, Abu Bakar menangis, maka orang-orang bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Lalu Nabi SAW mengabarkan tentang seseorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah tentang kemewahan dunia dan kehendaknya. Orang tersebut ternyata adalah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, sesungguhnya orang itu adalah Nabi SAW. Jadi ada orang yang diberikan kemegahan dunia atau apa yang di sisi Allah, ternyata dia lebih memilih apa yang di sisi Allah. Kata Nabi, dia adalah Abu Bakar. Tapi Nabi ketika mendengar Nabi ngomong begitu, ya Rasulullah, itulah engkau, tidak ada yang lain. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan hartanya, dengan dirinya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih selain Allah sebagai Rabbku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, orang yang paling dicinta. Tetapi aku tidak boleh mengambil kalangan manusia sebagai kekasih. Maka Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Jadi kalau hari ini ada sekte, ada golongan yang menghinakan Abu Bakar dan Umar, maka sudah pasti golongan tersebut sesat dan menyesatkan. Tidak boleh diikuti. Karena Abu Bakar itu sudah dapat legitimasi bahwa dia adalah manusia yang terbaik, mengorbankan semua hartanya untuk Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar akan bersamaku di dalam surga. Jadi yang wasiat pertama dari Nabi SAW adalah tentang jauhi perilaku syirik. Jangan jadikan kuburan-kuburan para ulama, para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh sebagai tempat-tempat ibadah. Yang kedua, kalau sampai hari ini kita masih punya kezaliman kepada orang lain, hak orang lain yang pernah kita ambil, kembalikan, selesaikan, tuntaskan, atau mintalah untuk diikhlaskan. Kalau orang yang nggak ikhlas, usahakan untuk bisa kita selesaikan. Kenapa? Kalau ini berlangsung sampai kehidupan akhirat, kita nanti yang repot. Kenapa? Karena kita nanti akan dituntut oleh mereka. 4 hari sebelum Nabi SAW wafat, hari Kamis, sakit Nabi semakin parah, tidak juga menyusul. Lalu Nabi menuliskan kalimat kepada orang-orang yang berkumpul di sana, yaitu Al-Fadl dan juga Ali bin Abi Thalib. Marilah kalian, aku akan menuliskan sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya. Lalu mereka mendekat kepada Nabi agar Nabi bisa mengucapkan dan dituliskan. Jadi Nabi itu kan tidak bisa menulisnya. Jadi Nabi mengucapkan itu lalu ditulis oleh para sahabat. Beliau menyampaikan pada hari itu 3 wasiat. Ini sudah 4 hari sebelum Nabi SAW. Yang pertama, wasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Kenapa? Mereka semua pengkhianat. Aslinya itu Pak, Nabi SAW itu sangat berdamai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan juga Bani Nadir. Itu adalah orang-orang Yahudi yang tadinya hidup berdampingan dengan Nabi. Tapi mereka semua berkhianat ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka Nabi meminta untuk usir mereka semua. Ini juga Pak yang terjadi hari ini. Kasus di Palestina itu karena apa? Orang Yahudi itu minta sebagian tanah diberikan oleh orang-orang Palestina, justru mereka untuk mengambil segalanya. Memang mereka pengkhianat karakteristik. Jadi Nabi mengingatkan itu kepada kita semua. Usir mereka semua dari Jazirah. Tentu ini saat itu kondisinya. Yang kedua, tentang untuk melanjutkan pengiriman utusan yang pernah Nabi sampaikan saat itu, yaitu pasukannya Usama bin Zaid. Yang ketiga, Nabi mewasiatkan berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau selamat, kata Nabi, berpeganglah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan yang lain, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan apa yang disampaikan dan difahami oleh para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh. Nabi semakin parah sakitnya, lalu Nabi mengimami para sahabat pada waktu sholat maghrib. Inilah sholat terakhir Nabi. Jadi Nabi itu meninggal, Nabi itu tidak lagi sholat berjamaah dengan para sahabat. Terakhir adalah sholat maghrib di hari Kamis.
Karena dia di sholat isya Nabi udah gak sanggup lagi. Nabi itu berdiri pengen sholat pingsan, Nabi berdiri lagi pengen sholat pingsan. Sampai Nabi itu bertanya, apakah para sahabat sudah sholat? Kata para sahabat, ya Rasul, belum. Mereka masih menunggu karena isya waktunya panjang. Akhirnya Nabi karena sudah 3 kali pingsan, Nabi minta kepada Abu Bakar, untuk Abu Bakar imamilah para sahabat untuk sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan ayahku yang jadi imam. Kenapa? Ayahku itu lemah. Apa lemahnya Abu Bakar itu? Kalau lagi sholat, baca bacaan ayat yang terkait dengan siksaan neraka, Abu Bakar biasanya nangis sampai-sampai tidak mampu melanjutkan sholatnya. Jangan Abu Bakar, orangnya lemah. Tapi ini wasiat Nabi SAW, jadikanlah Abu Bakar sebagai pemimpin untuk sholat. Akhirnya Abu Bakar semenjak sholat isya di hari Kamis sampai subuh terakhir di hari Senin, Abu Bakar memimpin para sahabat menjadi imam sholat. 17 sholat yang dipimpin oleh Abu Bakar. Pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi merasakan badannya agak ringan, maka Nabi SAW dipapah, dibawa oleh 2 orang laki-laki keluar rumah untuk melaksanakan sholat zuhur. Sementara pada saat yang sama Abu Bakar sedang mengimami orang-orang sholat. Saat Nabi datang, karena Nabi kan rumahnya seperti ini Pak, ini pintu, ke sana tuh buka pintu dan rumahnya Nabi SAW. Jadi dari jendela rumah Nabi itu terlihat kondisi para sahabat. Pas Nabi keluar dari pintu, Nabi melihat bahwa Abu Bakar sudah sholat. Abu Bakar melihat Nabi keluar pintu. Nabi lalu berdiri di samping Abu Bakar agar Abu Bakar tetap menjadi imam. Jadi tetap Abu Bakar saat itu menjadi imam. Lalu Nabi SAW pada hari itu memberikan wasiat yang luar biasa. Nabi mengatakan kepada Aisyah, sedekahkanlah seluruh sisa hartaku. Jadi Nabi ingin hartanya itu semuanya disedekahkan. Dan sementara Nabi memiliki baju besi yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi sebesar 30 sok. Dan jadi Nabi juga mengatakan tentang apa yang menjadi tanggungan Nabi kepada orang-orang di luar sana. Jadi nanti Bapak kalau sudah menjelang akhir hayat atau Bapak sudah merasa sudah muncul tanda-tandanya, itu Bapak harus kasih tahu Pak, Bapak punya utang sama siapa aja. Biar apa? Biar nanti keluarga kita bisa syukur-syukur melunasi. Jadi kalau Bapak masih merasa punya utang, bikin catatan. Nah ini Bapak masih punya utang. Memang kita keterlaluan Pak, ninggalin warisan enggak, malah catatan utangnya kita itu aja kita. Jadi tapi pihak keluarga perlu tahu Pak, agar apa? Agar itu bisa meringankan kita. Saya kasih contoh sedikit. Saya punya teman itu Pak meninggal dengan kondisi dia adalah seorang ojek online. Lalu dia di daerah Bekasi itu ada yang dikenal dengan daerah Warung Ayu ya, daerah Babelan. Jadi dia pernah nge-grab sampai Warung Ayu. Lalu di Warung Ayu itu ada warung, memang dia tempat nongkrong itu, dia ada utang di warung itu Pak. Lalu nanti pas pulang itu dia meninggal dunia ceritanya. Ibunya teman saya itu, dia cerita di hari anaknya itu meninggal, malam harinya ibunya bermimpi bahwa anaknya itu datang ke mimpinya ngasih tahu bahwa dia punya utang di sebuah warung di daerah sana. Sampai persis kelihatan warungnya. Akhirnya si ibu mendatangi warung tersebut lalu mengatakan, Bu, saya orang tua dari fulan. Apa benar anak saya punya utang di situ? Kata pemilik warung itu, oh iya Bu, benar Bu, anaknya punya utang segitu. Terus ibunya bilang, anak saya udah meninggal dunia, utangnya akan saya lunasi. Oh ternyata betul Pak. Kalau orang itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal di alam mimpi, boleh jadi itu betul ruhnya. Kenapa? Karena dia sedang bertemu di dalam alam yang sama, yaitu alam ruh. Tapi kalau di dalam kehidupan nyata terus dia datang, roh anak saya itu kemungkinan jin itu ya, bukan anaknya itu. Apakah penting bagi kita seperti itu? Nabi mengatakan untuk sedekahkan semua hartanya, dan Nabi memberikan tanggungan-tanggungan yang masih diberikan atau dimiliki Nabi SAW. Kita masuk hari terakhir Nabi SAW hidup. Kata Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tatkala orang-orang Muslim sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, sementara Abu Bakar menjadi imam, Nabi SAW tidak menampakkan diri kepada mereka. Beliau hanya melihat daripada kamar Aisyah, yaitu Nabi melihat dari kamar Aisyah kondisi para sahabat sambil memandangi semua sahabat satu persatu dengan tatapan yang dalam. Kemudian beliau tersenyum kepada seluruh para sahabat. Abu Bakar mundur ke belakang Pak, hendak berdiri sejajar dengan saf.
Karena ia mengira bahwa Nabi akan keluar untuk sholat menjadi imam. Kenapa? Nabi sudah bisa senyum kepada para sahabat. Dikiranya kondisinya sudah baik kan. Kadang-kadang kita gitu ya Pak ya. Kalau kita ngelihat ada orang yang meninggal dunia itu udah sakit lama, nanti dia kayak sembuh dulu. Gak lama bisa sembuh tuh justru malah meninggal dunia. Nabi seperti itu. Lalu Anas menuturkan orang-orang muslim bermaksud hendak menghentikan sholat mereka karena merasa gembira dengan keadaan Nabi SAW. Namun Nabi SAW memberikan isyarat agar tetap menyelesaikan sholatnya. Lalu Nabi masuk lagi ke kamar Aisyah, menutup daripada tabirnya. Setelah itu Nabi SAW tidak lagi mendapati waktu sholat berikutnya. Waktu duha semakin meninggi, matahari semakin meninggi mataharinya. Nabi memanggil putrinya, yaitu Fatimah. Lalu Nabi membisikkan Fatimah, lalu Fatimah menangis. Lalu Nabi membisikkan yang kedua, lalu Fatimah tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dibisiki oleh Nabi SAW? Kata Fatimah, dibisikkan yang pertama, ayahku mengatakan padaku bahwa ia akan segera meninggalkan dunia, maka aku menangis. Dibisikkan yang kedua, ayahku mengatakan bahwa akulah anggota keluarga yang akan pertama kali menyusul Nabi SAW, maka aku tersenyum. Kenapa? Karena Fatimah merasa bahwa Fatimah akan berjumpa lagi dengan Nabi SAW di alam yang berikutnya. Itu Fatimah ya Pak. Kalau Fatimah itu dikasih tahu bakalan meninggal dunia nyusul bapaknya, senyum-senyum dia. Kalau anak kita, bapak mau meninggal, tapi kayaknya habis ini yang meninggal kamu deh. Oh itu anak kita senyum apa? Marah itu. Ya anak kita marah, enak aja bapak bilang saya yang menyusul dua, enggak. Ibu dulu tuh katanya. Jadi Fatimah luar biasa itu kesolehan. Lalu kata Fatimah, wahai ayahku, alangkah beratnya penderitaan yang kau rasakan. Kata Nabi SAW, setelah ini tidak lagi ada penderitaan atas ayahmu. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya semua kematian pasti ada sakaratul mautnya. Di riwayat yang lain kata Nabi SAW, saking beratnya sakaratul maut ini, Nabi SAW berdoa, ya Allah, timpakan saja semua pahit dan sakitnya sakaratul maut yang terjadi pada umatku kepada diriku. Kenapa? Nabi tahu Pak, luar biasanya penderitaan orang yang sakaratul maut. Dan semua orang yang baik, bahkan orang-orang yang husnul khatimah, dia juga mendapatkan sakarat, akan merasakan nazak ketika nyawa ada di kerongkongan. Rasa sakit Nabi SAW semakin berat. Pengaruh racun daripada wanita Yahudi yang memberikan daging kepada Nabi saat itu di perang Khaybar masih terasa. Lalu Nabi menyampaikan nasihat yang terakhir. Inilah nasihat terakhir Nabi kepada kita yang tolong kita perhatikan. Kata Nabi SAW, ternyata bukan umati. Selama ini kita mengira dan pernah mendengar bahwa Nabi itu mengatakannya umati. Ternyata Nabi mengatakan as-sholah wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah sholat kalian, perhatikan sholat kalian, dan perhatikanlah orang-orang yang lemah yang ada di sekitaran kalian. Berarti hasil atau buah dari orang yang sholih kepada Allah dengan melaksanakan sholat adalah dia semakin peduli kepada sesamanya. Sampai kata Nabi, "Wama malakat aymanukum," dan perhatikanlah hamba-hamba sahaya, orang-orang lemah, para fakir, miskin, duafa yang ada di sekitaran kalian. Ternyata Nabi berikan nasihat terakhir, perhatikan sholat. Dan inilah PR terbesar umat kita hari ini. Berapa banyak anak-anak kita yang sholatnya sudah muncul dari kesadaran dirinya, atau jangan-jangan kita sendiri yang belum muncul kesadarannya. Berapa banyak orang kita yang hari ini acuh tidak peduli, khususnya kepada para yatim dan duafa, para fuqara wal masakin. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sambil mengatakan untuk hidup sendiri aja susah, apalagi mikirin orang lain. Padahal Nabi itu gak pernah berpikir seperti itu. Maka di akhir hidup Nabi SAW, Nabi beristirahat di pangkuan ibunda Aisyah. Lalu Nabi meminta kepada Abdurrahman bin Abu Bakar saat itu, adik daripada Aisyah,
untuk memberikan siwak kepada Nabi. Nabi mau bersiwak. Lalu Nabi minta untuk dibantu disiwaki oleh Abdurrahman karena Nabi sudah tidak sanggup lagi. Dan juga ketika Nabi digosokkan itu, Nabi mengatakan terlalu keras, Pak, sakit Nabi digosokkan oleh Abdurrahman karena kondisinya melemah. Lalu Nabi meminta untuk dibawakan bejana berisi air. Lalu beliau mencelupkan kedua tangannya ke air, lalu mengusapkannya ke wajah sambil bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Nabi mengulangi kalimat itu, mengambil air lalu mengusapkan ke wajahnya dengan kalimat La ilaha illallah. Lalu Nabi mengangkat tangan-tangannya atau jari-jarinya ke arah langit, seperti orang yang sedang bersyahadat. Lalu Nabi menggerakkan bibirnya. Aisyah mendengar kalimat Nabi yang sangat pelan. Nabi mengatakan, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, atas mereka lah para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukan aku dengan engkau ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Dan kalimat itu diulang Nabi SAW sampai 3 kali, sampai kondisi Nabi melemah dan tangannya pun jatuh. Jadi kalau orang mau meninggal dunia itu pasti ada gerakan terakhir. Nabi itu menjatuhkan tangannya tadinya seperti ini dan terjatuh. Lalu kata Nabi SAW, kata para sahabat yang berkumpul, inilah ucapan terakhir Nabi SAW, yaitu Nabi sangat menginginkan berjumpa dengan kekasih yang maha tinggi. Maksudnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi pada waktu duha di hari Senin 12 Rabiul Awal pada Nabi usia 63 tahun lebih 4 hari. Maka kalau kita simpulkan wasiat terakhir Nabi, yang pertama adalah jangan melakukan kesyirikan. Jaga itu akidah anak-anak kita dan diri kita, jangan melakukan syirik. Yang kedua, jangan pernah menzolimi orang lain. Apapun hari ini kezoliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, minta keikhlasan atau keriduannya, atau bahkan tuntaskan segera. Agar apa? Agar tidak sampai di dalam pengadilan akhirat. Yang ketiga, jagalah sholat kita, jagalah sholat daripada anak-anak kita. Dan yang keempat, perhatikanlah orang-orang miskin, orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, siapapun yang menyantuni anak yatim, Nabi akan bersamanya di dalam surga. Maka inilah wasiat-wasiat Nabi SAW di akhir kehidupan beliau, yang kalau kalimat ini disampaikan di akhir masa kehidupan beliau, berarti ini ada hal penting yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kota Madinah dirundung dengan kesedihan sampai nanti Abu Bakar datang untuk menyelesaikan semua permasalahan. Karena Umar marah-marah itu, ingin membunuh atau memisahkan kepala, karena orang-orang mengira dan mengatakan Nabi telah wafat. Umar belum bisa terima itu, goyang. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa sebenarnya Nabi benar-benar telah meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu, dan berakhirlah kehidupan daripada manusia yang paling mulia dengan semua perjuangan dan pengorbanannya untuk menyampaikan Islam kepada kita. Dan sampai hari ini, walaupun Indonesia jauh dari Arab, kita masih bisa merasakan bagaimana indahnya dan nikmatnya menjadi Muslim. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 1, kalau ada pertanyaan mungkin persilakan. Boleh banyak kan? Yang kencang. Ya, ada 2 hal kita bisa jadi terkait dengan kesyirikan. Jadi kan kadang tadi yang disampaikan dengan tanda-tanda kita, ada tanda-tanda kematian itu kadang orang jadi keyakinan atau tanda-tanda yang lain ya, tanda-tanda kayak kejatuhan cicak kan, ini sadar nggak sadar berarti jadi keyakinan bahkan di Jawa ya, Jawa itu jadi kayak jadi sering. Kadang-kadang juga ada ini kita sampai TV nasional kadang ada orang mengucapkan begini, masih gila seperti dewa. Ini kan secara nggak, ini kan jadi
dari sini kan logikanya, tapi ini udah di nasional, TV nasional manapun pasti orang prematur udah mengucapkan itu. Kita secara nggak sadar pun kita sering ada mengucapkan seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita nih nggak sengaja atau menyakiti atau kita bercanda atau ada orang yang misalnya nyakitin, caranya gimana kita menghapus untuk itu. Karena kita juga nggak tahu nih orang yang sakit atau kita nggak tahu nih. Dan kalau ternyata ada orang yang sakit hati sama kita gitu. Apa sengaja gitu. Nyakitin maman lo. Mau ya gitu. Omongan dia tuh bikin saya. Man. Dikelasin dapat pahala. Ya. Yang pertama itu memang masih jadi tren di kita. Kalau ada burung gagak hitam di atas orang, tandanya ada yang mau meninggal. Memang dia suka aja nangkring di sana. Gak ada yang meninggal juga misalnya. Toh ternyata ada yang meninggal benar Pak. Habis ada burung gagak. Ya itu qadarullah masya Allah. Bukan karena burung gagak. Atau bukan karena burung gagak, memang penyampai pesan untuk datangnya kematian. Inilah yang disebut dengan tatoyur, merasa siap. Nah ini bisa merusak akidah kita. Maka tolong ini diluruskan kepada anak-anak kita. Dengan efek media sosial hari ini, info apa aja bisa disampaikan, bisa diakses. Orang-orang bisa melihat video ini itu, beritanya gak jelas segala macam. Tolong diluruskan bahwa kematian itu tidak ada isyarat yang jelas. Kenapa? Karena dia memang sepertinya ingin diberikan gambar oleh Allah untuk kita selalu bersiap. Kalau dikasih tanda-tanda terus kan, kita tobatnya pas sudah ada tanda-tanda. Pas gak ada tanda-tanda kita nggak tobat-tobat. Taunya besok yang meninggal. Jadi yang sakit belum tentu lama, yang sakit belum tentu cepat, yang sehat belum tentu lama. Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu lama. Jadi umur itu tidak ada yang. Maka kalau ada seperti itu, walaupun udah diberitakan TV nasional, tolong diluruskan. Yang kedua, ini pentingnya kita untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang. Kalau kita merasa pernah menyampaikan itu, Bapak bikin aja status di WhatsApp. Mohon maaf lahir batin bagi siapapun yang pernah saya sakiti perasaan. Atau kalau Bapak punya orang-orang yang terindikasi, kayaknya ada di orang-orang yang datang ya orangnya. Mohon maaf ya kalau saya sekarang. Atau siapapun kita. Bagi orang yang merasa tersakiti, tolong diikhlaskan. Kenapa? Itu pahalanya besar luar biasa. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Maafkan kesalahan orang lain. Pergauli dia dengan yang lebih baik. Jangan dibalas. Yang ngatain saya ini ya saya ngatain lebih parah. Maksudnya nggak bisa ngatain dia misalnya gitu kan. Dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Kalau nggak bisa juga Pak, Bapak jaga jarak nggak apa-apa. Asal jangan putus silaturahmi. Kenapa? Khawatir nanti Bapak melihat dia tuh baunya pengen ditelan orang itu kan. Suruh banget Bang, saya telan aja dah. Daripada begini jaga jarak dulu dah. Sama saya jaga jarak. Jadi itu jaga lisan kita. Bagi yang merasa pernah menyakiti, tolong minta maaf. Bagi yang tersakiti, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dua-duanya mulia, minta maaf mulia, memaafkan juga mulia. Allah. Cukup ya Pak? Iya Pak. Itu udah gasolin dulu. Mau masuk TV ya coba. Ustaz, tadi Yang kenceng, yang kenceng. Waktu Rasulullah hijrah ke Taif ya. Iya betul. Nah, ada di satu kisah itu saya mendengar ketika darah mengucur itu, Rasulullah tada dengan tangannya. Kenapa? Karena dia pernah mendengar sampai darah Muhammad Menetes. ya, maka akan kulantahkan. Iya, Itu gimana? Itu nanti Bapak juga bisa baca di sini ada hijrah Nabi ke Taif. Itu memang ada riwayatnya, cuma riwayat itu yang saya ketahui tidak sahih atau tidak benar. Tapi itu pengagungan bahwa malaikat itu nggak rela kalau tetesan darah dari orang yang paling dicinta dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai menetes. Tapi yang jelas memang betul pelipis tapi berdarah sampai mata kakinya pun berdarah. Tapi kalau riwayat itu Allah Taala alam apakah itu sahih atau tidak, tapi di buku ini juga disampaikan kisah ketika Nabi hijrah ke Taif. Tapi esensinya adalah para malaikat tidak sudi, tidak rela untuk orang yang paling dicinta itu ditumpahkan, disakiti. Mana kata orang mau sampai ya? Mungkin itu bisa saya sampaikan. Yang benar nanti dari Allah dan Rasulnya, yang saya dan saya Baif. Sisanya Bapak bisa lengkapi dengan membaca masing-masing kalau mau. Kalau nggak mau mungkin bisa mendengar kajiannya di YouTube dan lain sebagainya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.